Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, untuk Allah dan hanya kepada Allah. Karena kita sebagai makhluk tidak pantas dan tidak layak untuk dipuji. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMPIT Bina Insani. Masih dalam pembahasan perubahan sosial dan budaya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelapangan hati sehingga kita mudah dalam memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMPIT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian melihat perubahan sosial budaya, baik perubahan sosial budaya dalam skala kecil maupun skala besar. Perubahan sosial budaya tersebut tidak dapat terjadi secara instan, melainkan terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Lantas, apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya tersebut? Mari kita pelajari dalam pelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktornya dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, faktor penyebab yang terjadi karena di dalam masyarakat dan di luar masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat meliputi perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini bisa jadi bertambah maupun berkurang. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan baru atau inovasi. Dulunya kita berkomunikasi melalui HP monokrom, ya seperti contohnya HP Nokia zaman dulu. Alhamdulillah sekarang kita berkomunikasi lewat smartphone. Nah, perubahan cara komunikasi ini merupakan salah satu contoh perubahan sosial budaya. Dengan faktor penemuan-penemuan baru. Selanjutnya, faktor yang terjadi di dalam masyarakat yaitu konflik atau pemberontakan dan revolusi. Kemudian, faktor perubahan yang terjadi dari luar masyarakat diantaranya seperti lingkungan alam, kemudian perperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contoh faktor lingkungan alam seperti terjadi bencana alam, misalnya tsunami, gempa, yang mana tsunami dan gempa tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari
Faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kita telah paham bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Contohnya nih, misalnya kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Inggris gitu. Dari kontak ini terjadi proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu yang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Melalui proses ini, manusia menyebarkan unsur-unsur kebudayaan baru kepada masyarakat luas, sehingga lama-kelamaan seluruh masyarakat mengadopsi kebudayaan baru tersebut. Nah, contohnya nih, misalnya nih, dari ada orang dari negara Jepang, kemudian tinggal di Indonesia. Lama-kelamaan orang Jepang tersebut membawa budaya baru kepada masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat sekitar lama-kelamaan mengikuti kebudayaan dari orang Jepang tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu sistem pendidikan yang maju. Perubahan sosial budaya juga dapat terdorong akibat sistem pendidikan yang maju. Dalam pendidikan individu atau manusia diajarkan berbagai kemampuan. Misalnya, kemampuan dalam membuka pola pikir manusia untuk menerima hal-hal yang baru. Kemudian, pendidikan juga membantu manusia berpikir secara objektif sehingga ia mampu menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan zamannya atau tidak. Kemudian selanjutnya, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Penghargaan ini dapat memotivasi dan mendorong orang melakukan hal yang lebih baik. Jika sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju melembaga dalam suatu masyarakat, masyarakat ini pasti terdorong untuk maju. Misalnya nih, di dalam suatu masyarakat ada seseorang yang menemukan suatu hal-hal yang baru. Kemudian dalam masyarakat tersebut menghargai penemuan tersebut, maka masyarakat yang lain juga terdorong untuk menciptakan hal-hal yang baru dan bisa mewujudkan masyarakat yang maju. Selanjutnya, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Sikap toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, serta kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, sikap toleransi ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu stratifikasi yang terbuka. Sistem keterbukaan memungkinkan terjadinya gerak sosial vertikal yang luas. Sistem terbuka juga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berkembang atas dasar kemampuan sendiri. Jadi perkembangannya itu tidak
didasari oleh orang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu masyarakat yang heterogen. Heterogen ini berbeda-beda gitu. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok sosial. Di antaranya mempunyai latar belakang, kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda. Untuk negara kita tercinta, negara Indonesia, juga merupakan masyarakat heterogen karena terdiri dari berbagai macam kebudayaan, kemudian berbagai macam ras, dan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Yang ketujuh yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Ketidakpuasan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Kemudian selanjutnya yaitu orientasi ke masa depan. Harapan akan masa depan yang lebih baik atau lebih cerah dapat mendorong seseorang untuk membangun rasa percaya diri dan harga dirinya, serta mengembangkan kemampuannya yang terpendam selama ini. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung bersifat progresif, kemudian cenderung bersikap maju, tidak mau ketinggalan zaman, dan mempunyai orientasi atau tujuan ke depan. Faktor pendorong yang terakhir yaitu nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Misalnya memperbaiki kehidupan dirinya gitu. Selain faktor-faktor pendorong di atas, juga terdapat faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Antara lain yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Perubahan sosial budaya akan sulit terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang tidak menjalin interaksi sosial dengan masyarakat lain yang lebih maju. Biasanya masyarakat-masyarakat ini bersifat tertutup dan tidak terbuka dengan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Hal ini dapat mengakibatkan atau dapat menghambat terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Suatu masyarakat asing tidak akan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain apabila pada masyarakat ini ilmu pengetahuannya berkembang secara lambat. Padahal dengan menguasai ilmu pengetahuan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian faktor penghambat yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang sangat tradisional. Masyarakat yang terlalu tradisional atau mengagung-agungkan tradisi menganggap bahwasannya tradisi adalah suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dirubah, cenderung sulit untuk mengalami perubahan dan biasanya bersifat tertutup. Kemudian yang keempat yaitu kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Kemudian yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
dalam suatu kebudayaan yang amat terintegrasi, setiap unsur kebudayaannya akan saling terkait satu sama lain. Keterkaitan ini ada dalam sistem saling bergantung yang dapat menyulitkan perubahan sosial budaya. Yang keenam, yaitu prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru atau asing, atau lebih tepatnya sikap tertutup. Pada masyarakat yang pernah dijajah, ada sikap berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru atau asing. Masyarakat tersebut cenderung menutup diri terhadap hal-hal yang asing, terutama kebudayaan yang sama dengan kebudayaan penjajah. Bahkan mereka ini merasa khawatir penjajahan akan terulang kembali seiring dengan masuknya unsur-unsur kebudayaan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Contohnya nih, ketika sebuah unsur baru tampak berbeda atau bertentangan dengan ideologis dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan cenderung menolak atau bersikap bertahan terhadap ideologinya. Kemudian faktor penghambat yang terakhir yaitu adat istiadat. Kukuhnya adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat membuat perubahan sosial budaya itu sulit terjadi. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.